Selamat pagi pemirsa, Lingkar Pagi edisi Selasa 20 Mei 2025 kembali hadir menemani Anda. Beragam berita aktual dan terpercaya telah kami rangkum dalam Lingkar Pagi hari ini. Bersama saya Mia Pratiwi, berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Mengawali berita pertama pemirsa, Kementerian Sosial memastikan sebanyak 63 sekolah rakyat akan mulai beroperasi pada bulan Juli 2025. Dirjen Perlindungan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Agus Zainal menyebut jumlah pendaftar sekolah rakyat mencapai 7.000 orang. Mereka akan menjalani tes kesehatan lalu akan diwawancarai oleh tim dari Kemensos BPS dan Kemendikdasman. Komisi 10 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat Panitia Kerja RDP Panja dengan Kementerian Sosial, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Gedung Nusantara 1 Senayan, Jakarta, Senin 19 Mei. Rapat tersebut membahas perkembangan program sekolah rakyat dan pendidikan di desa serta daerah tertinggal. Direktur Jenderal Perlindungan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Agus Zainal menyebutkan, sekolah rakyat merupakan bagian dari program Presiden sesuai Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Pihaknya juga telah mencatat sebanyak 63 titik akan mulai beroperasi pada bulan Juli 2025 dan ditargetkan 200 sekolah rakyat dapat beroperasi bagi masyarakat golongan desil 1 pada tahun ini sesuai Instruksi Presiden Prabowo Subianto. Penerimaan peserta didik baru sudah dimulai dan sebetulnya hari ini sudah ditutup. Ini sudah mencapai 7.000 sekian. Kemudian dilakukan penetapan calon peserta didik oleh kepala daerah dan pengumuman calon peserta didik. Nah, nanti tanggal 21 Mei akan dilaksanakan tes kesehatan. Kemudian ada home visit dan wawancara. Pada home visit nanti yang mengunjungi adalah satu tim, ya dari Kemensos juga ada, dari BPS juga, dari Kemendikbud dan berbagai anggota tim yang lain. Jadi kita di 36 kabupaten tertinggal dan 10.463 desa tertinggal, sangat tertinggal, menjadi prioritas untuk kita dorong sama-sama melalui kolaborasi dan integrasi program Kementerian Lembaga termasuk jajaran pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Pemerintah berharap para lulusan sekolah rakyat dapat memiliki nilai akhlak mulia, penguasaan keagamaan yang baik, mempunyai karakter kepemimpinan, menguasai bahasa, literasi digital, serta kecerdasan akademik. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan akan merevitalisasi ruang publik terpadu ramah anak RPTRA Kalijodo karena sudah tidak berfungsi maksimal bagi masyarakat. Proses revitalisasi RPTRA Kalijodo ini direncanakan rampung dalam 6 bulan ke depan dan diharapkan menjadi ruang terbuka yang ramah kepada semua warga. Gubernur Jakarta Pramono Anung akan merevitalisasi ruang publik terpadu ramah anak RPTRA Kalijodo di Jakarta Utara dan direncanakan rampung dalam 6 bulan ke depan. Usai peninjauan pengerukan sungai di kawasan Kelapa Gading Senin 19 Mei, Pram mengatakan anggaran revitalisasi ini masih dibahas apakah akan menggunakan APBD atau dana CSR. Pram juga menegaskan akan melakukan revitalisasi di berbagai ruang publik terpadu ramah anak yang sudah tidak layak dan sudah lama digunakan oleh masyarakat. Kalau Kalijodo dong Pak, itu anggarannya pakai APBD atau nanti kayak Ahok pakai CSR? Kan baru direncanakan. Rencana lain ada nggak di RPTRA lain bakal direvitalisasi lagi Pak? Banyak. Banyak. Beberapa pakai CSR ada. Nanti segera akan kami umumkan. Sebelumnya, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta menganggarkan 1,7 miliar rupiah untuk menata ruang publik terpadu ramah anak Kalijodo di Jakarta Utara. Sehingga RPTRA Kalijodo nantinya bisa dimanfaatkan sebagai tempat berolahraga, berteater, dan kegiatan lainnya.
Pemirsa, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meresmikan Sekolah Keterbakatan Olahraga Jawa Tengah di Kompleks Stadion Jatidiri Semarang pada Senin 19 Mei 2025. Sekolah ini diharapkan bisa menciptakan atlet-atlet berbakat yang bisa membanggakan Provinsi Jateng. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan biaya Sekolah Keterbakatan Olahraga Jawa Tengah sepenuhnya melibatkan anggaran dari APBD dan juga APBN. Sekolah ini memberikan kesempatan kepada para siswa-siswi yang berprestasi, khususnya di bidang olahraga, untuk dibawa dari sekolah reguler ke Sekolah Keterbakatan Olahraga Jawa Tengah agar lebih bisa fokus berlatih. Dengan sarana prasarana yang sepenuhnya siap, pengajar diharapkan bisa lebih fokus dalam melatih serta menggembleng kemampuan siswa. Pagi ini kita launching terkait dengan SMA Keterbakatan. Jadi adik-adik kita, anak-anak kita yang SMA ini mempunyai bakat-bakat terkait dengan olahraga dari mulai tinju, atletik, kemudian gulat, pencaksilat, panahan, tinju, dan semuanya kita wadai. Dan ini baru satu-satunya di Indonesia kita, khususnya Jawa Tengah, kita laksanakan ini dengan anggaran APBD maupun APBN. Yang sudah kita lakukan mau kelas 2 itu hampir 132, yang hari ini kita terima hampir 98. Tentu SMA ini menjadi andalan kita, yang artinya bahwa potensi wilayah Jawa Tengah dengan adanya PON yang 71 emas kemarin akan menunjang potensi wilayah kita, terutama anak-anak kita yang mempunyai bakat terpendam. Sehingga saya himbau kepada anak-anak didik kita untuk selalu mengangkat prestasi di tempat kita lewat olahraga dengan tetap belajar di sini. Sarana prasarana, kemudian tempat latihan, asrama sudah kita siapkan, tinggal mereka kita gembleng menjadi anak kita masa depan. Sementara salah satu siswa kelas 10 SMAN Keterbakatan Olahraga, Aura Kowi Asrama asal Kabupaten Banyumas mengatakan, sekolah ini bisa menunjang prestasinya di cabur pencak silat. Dirinya juga menilai sekolah ini lebih fleksibel dalam hal waktu sehingga kegiatan belajar mengajar dan pelatihan cabur yang ia tekuni bisa seimbang. Kenapa harus sekolah di sini? Karena sekolah ini dapat menunjang prestasi saya dari olahraga. Kebetulan saya dari cabur pencak silat, masuk sekolah di sini bisa menunjang prestasi pencak silat saya. Saya asli Banyumas. Ya, bisa diceritakan dulu seperti apa siswa di sini untuk bagaimana bisa menunjang prestasi ini? Seperti apa sih yang biasa gitu yang reguler? Jamnya dari jam waktu berangkat sekolah, jam pulang sekolahnya itu lebih fleksibel, bisa menunjang kalian untuk latihan olahraganya. Tapi walaupun jamnya fleksibel, mata pelajarannya pun tetap diperhatikan di sekolah sini. Jadi prestasi dan akademiknya tetap diperhatikan gitu. Seperti apa sih di asrama gitu ya? Ya, kalau kebetulan saya di asrama. Bisa diceritakan nggak kehidupan di asrama, bangun jam berapa, terus ngapain, terus bangun jam berapa, pulang, kegiatannya apa aja? Kehidupan saya di asrama dari pertama bangun itu jam 4, kita sholat subuh berjamaah, jalan ke masjid, setelah itu langsung latihan, berangkat latihan, pulang siap-siap sekolah, lalu sekolah, pulang sekolah makan siang, habis itu bisa tambahan latihan untuk di jam tengah-tengah antara latihan sore dan makan siang itu. Setelah itu latihan sore, habis itu sholat berjamaah lagi, sholat maghrib berjamaah, setelah itu pulang, istirahat sebentar, habis itu siap-siap makan. SMA tersebut kini menjadi andalan untuk bisa menciptakan atlet-atlet berbakat yang bisa mendulang lebih banyak emas di PON dan bisa membanggakan Provinsi Jateng. Dari Kota Semarang, Rizky Sahrul, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Bupati Pati Sudiowo bersama jajaran camat dan Pasopati menyepakati penyesuaian tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBB P2 sebesar kurang lebih 250%. Langkah ini diambil untuk melakukan percepatan pembangunan baik sektor infrastruktur maupun pelayanan publik. Sebagai
Minggu siang, Bupati Pati Sudewo memimpin rapat intensifikasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBBP 2 tahun 2025 dengan menghadirkan jajaran camat dan paguyuban solidaritas perangkat desa dan kepala desa Pasopati. Dalam rapat ini disepakati penyesuaian tarif PBBP 2 kurang lebih 250% yang bakal dialokasikan untuk penanganan infrastruktur jalan, pembenahan RSUD RAS Wondopati, sektor pertanian dan perikanan. Kenaikan PHBP 2 ini sebagai penyesuaian di mana sudah 14 tahun tidak mengalami kenaikan. Bupati Pati Sudewo mengatakan PBBP 2 di Kabupaten Pati senilai 29 miliar rupiah, sementara di Kabupaten Jepara mencapai 75 miliar rupiah dan Kabupaten Rembang, Kabupaten Kudus masing-masing 50 miliar rupiah. Dengan geografis yang lebih luas, dirinya menilai potensi pajak di Kabupaten Pati lebih tinggi. Pajak bumi bangunan penyesuaiannya sebesar 250% dari tahun sebelumnya. Karena apa? Karena PBB sudah lama tidak dinaikkan, 14 tahun tidak naik. PBB Kabupaten Pati hanya sebesar 29 miliar. Di Kabupaten Jepara 75 miliar. Padahal Kabupaten Pati lebih besar daripada Jepara. Kabupaten Rembang itu 50 miliar, padahal Kabupaten Pati lebih besar daripada Rembang. Kabupaten Kudus 50 miliar, padahal Kabupaten Pati lebih besar daripada Kabupaten Kudus. Beban kami pembangunan infrastruktur jalan, pembenahan rumah sakit, perikanan, pertanian, penataan kota Pati itu sangat besar, semuanya membutuhkan anggaran yang sangat tinggi. Dan alhamdulillah para camat, para kepala desa sepakat dan dengan ikhlas untuk melaksanakan ini. Mohon dukungan semua pihak, mohon dukungan seluruh warga Kabupaten Pati. Ini adalah upaya untuk peningkatan pembangunan, tidak untuk pribadi saya. Pihaknya pun meminta dukungan dari berbagai lapisan masyarakat atas kebijakan penyesuaian PBBP 2 yang semata-mata digunakan untuk pembangunan. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Ini. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Oh iya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi
bagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, Bupati Pati Sudiewo bakal meningkatkan bantuan kesejahteraan guru PAUD dan taman kanak-kanak di tahun 2026 mendatang sebesar Rp100.000 per bulan. Upaya ini merupakan bentuk perhatian Bupati Pati terhadap dunia pendidikan anak usia dini. Perhatian khusus diberikan Bupati Pati Sudiewo di dunia pendidikan, salah satunya bagi para guru taman kanak-kanak serta pendidikan anak usia dini, yang bakal ditambah bantuan kesejahteraan sebesar Rp100.000 per bulan pada tahun 2026. Dari hasil kenaikan ini, para guru TK dan PAUD bakal menerima sebesar Rp200.000. Diharapkan dengan adanya kenaikan tersebut dapat memacu semangat dalam memberikan pendidikan karakter kepada anak usia dini. Bupati Pati Sudiewo menilai para guru TK dan PAUD memiliki peran penting dalam membentuk karakter anak. Untuk itu, dirinya berharap kenaikan ini dapat terus bertambah seiring kondisi APBD Kabupaten Pati yang lebih sehat. Anggaran 2026, gaji PAUD itu berarti PAUD dan TK, akan kami bantuan, itu adalah bantuan kesejahteraan istilahnya, bantuan kesejahteraan kepada para guru PAUD itu sebesar Rp100.000 per bulan. Mengingat kondisi keuangan kami baru itu yang kami lakukan, Rp100.000 per bulan. Mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya bila APBD kami sehat, akan kami tambah juga, karena kami berharap betul dari para guru inilah bisa merubah kondisi Kabupaten Pati. Guru TK punya peran yang sangat penting ya Pak? Oh, TK itu penting karena pembentukan karakter itu dimulai dari TK, kepribadian itu dari TK. Sementara itu, Ketua IGTKI Kabupaten Pati, Ani Kustarini, mengatakan terdapat 1.082 guru TK dan PAUD yang belum sertifikasi, bakal menerima angin segar peningkatan bantuan kesejahteraan di tahun 2026. Di 2026 itu dari 100.000 menjadi 200.000, jadi ada kenaikan 100%. Dan itu sudah kami sampaikan ke teman-teman, dan teman-teman itu juga sangat senang dan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati karena dari Bupati mendapat perhatian seperti itu. Oke, Bu, ini nanti yang mendapatkan bankes ini nanti untuk siapa ini? Untuk bankes itu yang mendapatkan adalah guru-guru PAUD. Saat ini saya ada di TK, yaitu dari guru-guru TK yang belum mendapatkan sertifikasi seperti itu. Ada kisaran jumlahnya berapa, Bu? Kalau yang belum sertifikasi itu sekitar 1.000-an. Pihaknya berharap para pendidik dapat meningkatkan kinerja dan lebih giat dalam bekerja agar dapat memberikan penanaman pendidikan anak usia dini yang lebih optimal. Dari Pati, Mutia Barasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, anggota DPR RI Komisi 9 Edi Wuryanto dalam kunjungannya di Desa Kropak, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan meminta pihak pengelola dapur umum mengambil tenaga kesehatan nakes dan kader kesehatan KAKES untuk ikut andil dalam program Badan Gizi Nasional BGN. Acara ini berlangsung dalam 2 sesi. Pertama bersama Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dan kedua bersama Persatuan Perawatan Nasional Indonesia (PPNI). Edi Wuryanto menilai para nakes harus diikutsertakan dalam program BGN, sebab program ini akan menyasar ibu hamil, ibu menyusui dan juga balita, di mana hanya para nakes yang di lapanganlah yang mengetahui detail data faktualnya. Edi mengatakan di Grobogan sendiri target sasaran dari penerima manfaat BGN sebanyak 180.000 orang. Anggota Komisi 9 ini juga meminta masyarakat bisa andil dalam membangun dapur umum. Dirinya juga menyatakan siap membantu masyarakat secara gratis. Di Grobogan sendiri ada 1 dapur umum yang beroperasi dan membutuhkan partisipasi masyarakat.
Menurut Edi, agar target BGN cepat tercapai, dapur umum di Grobogan idealnya ada 67 dapur umum. Edi Urianto mengatakan dapur umum ini sangat penting dalam menunjang ekonomi kerakyatan, yang mana akan menyuplai bahan baku dari UMKM ataupun koperasi setempat. Infrastruktur ekosistem MBG ini yang paling penting adalah jangan sampai target sasaran masyarakat itu tidak tercapai. Di dalamnya kan ada ibu hamil, ibu menyusui balita. Pasti yang tahu di mana mereka tinggal, siapa, itu pasti bidan desa atau tenaga kesehatan yang ada di desa. Lalu kader-kader kesehatan yang ada di setiap desa. Sudah tahu petanya itu. Sehingga kami mendorong antara Kementerian Kesehatan dan BGN, termasuk juga Kementerian Kependudukan, kan juga punya kader pendamping keluarga resiko stunting itu dielaborasi oleh semua dapur yang ada di Grobogan. Kalau perlu dilibatkan mereka sebagai bagian dari karyawannya dapur, lalu program ini bisa menjadi efektif daripada mengambil orang lain yang mungkin tidak terkorelasi dengan target sasaran. Sehingga hari ini kami mengajak bidan se-Kabupaten Grobogan, termasuk mengundang kader kesehatan agar mereka berkontribusi di dalam dapur ini. Acara ini berlangsung dengan lancar, antusiasme para peserta juga terlihat saat mengikuti kegiatan tersebut. Dari Grobogan, Ahmad Abror mengabarkan. Membangun daya tarik desa wisata bukan hanya soal tempat yang indah, namun juga tentang menawarkan pengalaman otentik yang berkesan. Pengelola harus mengedepankan keunikan, kearifan lokal, dan kolaborasi untuk memajukan pariwisata berkelanjutan. Indonesia melalui desa wisata. Pantai Indah Kemangi di Kabupaten Kendal menjadi lokasi bimbingan teknis strategi pemasaran pariwisata Nusantara yang diselenggarakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama Komisi 7 DPR RI dan Dinas Pariwisata setempat. Dalam kegiatan ini, para pengelola desa wisata, mengurus ekraf, dan penggiat pariwisata diajak untuk memahami pentingnya menghadirkan pengalaman yang otentik bagi wisatawan. Keunikan budaya, kelestarian lingkungan, dan peran aktif masyarakat lokal harus dijadikan fondasi. Penguatan promosi digital juga diangkat dalam BIMTEK ini. Konten-konten menarik di media sosial dinilai efektif memperkenalkan desa wisata secara luas. Dinas terkait juga Dinas Pariwisata ini juga menjadi satu hal catatan penting untuk bisa mengorganize semua yang ada di Kendal ini biar mereka pun nanti ke depannya bisa terkoordinasi atau juga bisa peningkatan lah bisa bilangkan gitu. Kalau saya bilangkan tadi juga salah satunya misalnya kerjasama dengan pihak luar, misalnya sekolah-sekolah, universitas, atau juga organisasi lain atau penggerak pariwisata lainnya, itu penting. Karena kenapa? Kalaupun keren di tempat ini, kalau orang tidak ada kerjasama dengan lain, mungkin tidak akan banyak dia tergerak ke sini. Yang paling penting di atas semua itu adalah sosial media. Menurut Komisi 7 DPR RI, Samuel Watimena, pariwisata desa tidak harus bersaing tetapi harus terus berinovasi. Penambahan penginapan menjadi salah satu saran agar wisatawan dapat merasakan langsung kehidupan masyarakat desa. Desa wisata, kita tidak perlu bersaing dengan desa-desa wisata yang lain. Tapi desa wisata kita hari ini lebih baik gak dari kemarin? Secara kebersihannya, secara programnya, secara kapasitas dari masyarakat yang ada di daerah desa wisata tersebut. Kan tempat wisata ini bukan hanya milik dari pengelola, tapi ini adalah milik dari masyarakat yang ingin menikmati desa wisata tersebut. Nah, saya juga ingin menganjurkan, walaupun itu nanti bertahap, bagaimana ada penginapan tapi yang sifatnya homestay, dalam arti rumah dari penduduk. Karena ini akan menjadi keunikan tersendiri kalau tamu itu bisa menjadi bagian dari desa wisata. Jadi jangan mereka nginapnya sekian puluh kilometer dari desa wisata, datang hanya untuk menikmati hal tersebut kemudian pulang lagi. Bagaimana kita nanti dalam jangka panjang mempersiapkan sebuah ekosistem ya, dari desa wisata yang kemudian dikelola oleh masyarakat desa tersebut
sehingga masyarakat desa tidak hanya menjadi penonton. Kemenparekraf juga mendorong desa wisata menjadi wahana edukasi melalui kesenian budaya lokal hingga produk UMKM. Desa wisata bisa menjadi ruang belajar yang menghidupkan ekonomi desa. Makanya perlu penggerak dari Pogdarwis untuk berkreasi, menciptakan kreativitas, tidak hanya aktivitasnya bisa gastronomi, mengangkat gastronomi lokal, bisa juga berkesenian, belajar berkesenian di sana, bisa juga belajar tadi saya sebutkan batik, bertenun, yang sesuai dengan kekayaan atau menjadi unggulan dari produk wisata daerah desa wisata tersebut. Dengan sinergi antara pihak desa wisata diharapkan menjadi tulang punggung pariwisata lokal yang kuat, berdaya saing dan berkelanjutan. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, ratusan pecinta Vespa dari berbagai komunitas di wilayah Jawa Tengah berkumpul dan melakukan reading dalam tajuk My Day Party 2025, di mana ajang tersebut juga dijadikan ajang menyuarakan agar masyarakat bisa lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Ratusan pencinta Vespa dari Salatiga, Semarang, Kudus, Jogja, Solo, Kabupaten Semarang, dan berbagai daerah lainnya ini berkumpul di ajang My Day Party 2025. Selain melakukan reading dari kota Salatiga ke Kabupaten Semarang, ratusan skuteris ini juga membawa semangat perjuangan kaum buruh, baik itu untuk pecinta Vespa dan juga masyarakat. Perjuangan buruh yang dimaksud adalah selain mempererat persaudaraan dan solidaritas sesama komunitas pencinta Vespa, juga ditujukan pada pemerintah, di mana saat ini mereka menuntut adanya lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Tuntutan tersebut mereka suarakan di latar belakangi merajalelanya PHK di berbagai wilayah di Indonesia. Bahkan dalam kegiatan ini juga ditekankan untuk bisa hidup dan sukses secara mandiri, khususnya bagi pencinta Vespa. Teman-teman Vespa yang Salatiga itu kan banyak yang bekerja dengan orang, biasanya kan buruh gitu. Dan banyak kota-kota lain tuh yang bikin event Mods May Day. Cuma kalau di sini kita pakai eventnya itu May Day aja, nggak pakai Mods, artinya kita mau merangkul semua sih. Jadi nggak cuma teman-teman dari Mods, tapi cuma teman-teman dari buruh. Jadi yang datang sih pengennya sih nggak cuma teman-teman Vespa aja, tapi teman-teman buruh yang lain juga bisa datang. Ketika pergerakan buruh di Inggris, dari buruh, jadi buruh-buruh di Inggris itu mereka mampunya beli itu kan Vespa gitu. Karena untuk motor-motor yang lain itu kan mahal. Nah, sekarang kita mau mengembalikan itu sih. Jadi kenapa kita yang utama tindak anak Vespa, tapi nggak menutup kemungkinan yang lain juga datang. Ya intinya karena dulu buruh itu yang mampu beli itu cuma Vespa, karena pada waktu itu harga Vespa itu sangat murah. Nggak cuma kita party aja, tapi juga kita pengen teman-teman tuh banyak sih kesempatan kerja yang bisa didapat buat teman-teman untuk kedepannya gitu. Jadi kadang orang ngerasa kok nggak ada kerjaan. Sebenarnya tuh ada kesempatan kerja kalau teman-teman mau nyari gitu. Makanya tadi kita menghasilkan hal tersebut dari BLK gitu. Sebenarnya ya biar teman-teman bisa hidup lebih hidup mandiri lah dengan bekerja keras sendiri. Selain ingin menyuarakan perdamaian, kemudahan dalam mendapatkan pekerjaan dan juga sukses secara mandiri ini juga diisi dengan berbagai penampilan musisi-musisi lokal, termasuknya live mural Vespa. Dari Kabupaten Semarang, Hesti Imaniar, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. retinol ini. Kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV.
Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punya aku udah bisa. Punya aku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, Bupati Rembang Harno secara resmi meluncurkan aplikasi izin Gampil yang diinisiasi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP. Peluncuran ini menjadi angin segar bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis yang kini dapat mengurus surat izin praktek secara mandiri dan online tanpa perlu datang langsung ke gerai DPMPTSP di Mall Pelayanan Publik Rembang. Serta kepastian hukum atas kemudahan berusaha di Rembang. Ini saya kira sangat relate dengan Budiono, Kepala DPMPTSP Kabupaten Rembang menjelaskan dalam sambutannya bahwa sistem ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus perizinan secara online. Saat ini layanan yang tersedia baru mencakup surat izin praktek SIP untuk tenaga kesehatan dan tenaga medis. Namun kedepannya akan terus update untuk mengakomodasi perizinan lainnya yang belum mencakup oleh OSS melalui aplikasi izin Gampil ini. Sementara itu, Bupati Rembang Harno mengatakan aplikasi yang mempermudah layanan masyarakat dalam bidang kesehatan ini sejalan dengan program 100 hari dirinya dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Perizinan Gampil di Kabupaten Rembang, yaitu khusus di kesehatannya, agar mempermudah semua masyarakat untuk semua perizinan apa saja yang ada hubungannya dengan kesehatan lebih mudah, lebih cepat, simpel, cepat. Nah itu khusus di situ. Perizinan Pak, di luar yang nakes, Pak? Ya itu, jadi saya menekankan ini kan khusus kesehatan ya, tapi yang non kesehatan juga sangat dibutuhkan. Harno berharap dengan peluncuran aplikasi izin Gampil ini, DPMPTSP menunjukkan keseriusannya beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari Rembang, Pikirio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Perkumpulan Aparatur Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia Papdesi Rembang Nasruddin menyambut baik program aplikasi C Desa, di mana nantinya program inovatif itu yang akan mengubah cara pengelolaan arsip pertanahan. Bertempat di kantor Desa Karas, sosialisasi program digitalisasi yang digagas oleh Protades ini menghadirkan terobosan baru bagi masyarakat dalam pelayanan pertanahan.
Ketua Papdesi Rembang yang juga Kepala Desa Karas didampingi Camat Gragan sepakat memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif ini. Aplikasi yang diharapkan dapat menyelamatkan arsip pertanahan desa ini juga untuk mempermudah pelayanan publik melalui sistem digital yang cepat dan akurat. Nasruddin, Ketua DPC Papdesi Rembang, mengungkapkan antusiasmenya terhadap aplikasi ini, di mana aplikasi ini sangat bagus karena dapat menyimpan arsip penting desa dan mempermudah pencarian arsip sesuai dengan program digitalisasi desa. Terkait aplikasi cek buku desa, ya, itu kan rencana mau dibuatkan aplikasi yang memang memudahkan desa jika ada permasalahan-permasalahan terkait ada PTSL dan jual beli dan lain sebagainya. Itu kalau memang ada aplikasi yang mengaku memasukkan buku C itu di aplikasi, kita tinggal ngeklik, tinggal ngeprint, itu lebih mudah. Nah, dengan adanya aplikasi ini ke depan bisa membantu desa untuk mengakses terkait pertanahan dan sebagainya, ya, agar kita di pemerintahan desa ini lebih mudah untuk mengakses itu, untuk mempermudah terkait apa itu PTSL, program dan program-program yang lainnya. Ini sangat mendukung, sangat bagus. Di Rembang saya yakin semua kepala desa membutuhkan itu. Ya, mudah-mudahan dengan aplikasi ini, dengan sosialisasi ini, mereka teman-teman kita yang ada di Kabupaten Rembang bisa mau diajak membuat aplikasi ini untuk desa masing-masing. Salah satu fokus utama dari program digitalisasi tanah adalah meminimalisir konflik tanah dengan menggunakan aplikasi Protades. Nantinya, para kepala desa dapat mengetahui batas tanah dapat diperjelas yang akan sangat membantu saat pembuatan sertifikat tanah. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, meskipun sudah mendekati Hari Raya Idul Adha, namun harga sapi kurban di pasar hewan Blora masih lesu. Walaupun mengalami kenaikan, namun masih belum signifikan. Kenaikan rata-rata berkisar antara Rp500.000 sampai Rp1.000.000. Meski belum signifikan, kenaikan harga sapi kurban mulai terlihat di sejumlah pasar hewan Blora yang mencapai Rp20 juta. Harga ini mengalami kenaikan sebesar Rp500.000 sampai Rp1.000.000 dibandingkan hari biasa. Kenaikan harga sapi kurban ini membuat penjualan sapi berkurang. Tingginya stok sapi kurban jelang Idul Adha membuat para pedagang kesulitan menjual sapi mereka. Mengalami kenaikan atau Naik ini ya? Naik ya? Naik berapa itu rata-rata? Sekitar 1 jutaan lah. Oh, sekarang pasarannya 20 juta ya? Nah, 20 ke bawah, 20 lebih dikit. Dikit mas. Naik dikit. Berapa pak kenaikan pak? Naiknya antara 500 sampai 1 juta itu ya? Harganya berapa saat ini? Ya lihat barangnya. Kisarannya berapa pak? Barangnya kalau besar ya paling 30, 29. Kalau yang layak untuk korban kisaran sekitar 20-an. 20-an pak ya. Kalau penjualan gimana pak di sini pak? Penjualan agak sulit. Agak sulit. Kenapa pak itu pak? Ya, karena pembelinya tidak ada. Bahkan di beberapa wilayah, masyarakat lebih memilih menyembelih hewan betina dengan harga yang jauh lebih murah. Dari Kabupaten Blora, Hanafi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau itu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu?
Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, seorang peternak di Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur mengembangkan peternakan kambing dan domba yang estetik, bersih dan menarik untuk dikunjungi. Di peternakan kambing ini terdapat kambing jenis langka, yakni Nigerian Dwarf yang merupakan jenis kambing terkecil yang menghasilkan susu terbaik. Terdapat pula ratusan ekor domba pedaging berjenis Suffolk. Peternakan kambing memiliki stigma di masyarakat sebagai tempat yang kotor, bau, dan berpotensi terjadi penyebaran penyakit. Hal tersebut tidak berlaku di peternakan kambing dan domba Harjo Lestari yang berada di Desa Lampeji, Kecamatan Mumbulsari, Jember, Jawa Timur. Tak hanya bersih, bangunan kandang kambing di sini berbeda dengan peternakan kambing pada umumnya, yakni menyerupai bangunan rumah. Jenis kambing yang dipelihara di sini merupakan jenis kambing yang unik, yakni kambing jenis Nigerian Dwarf yang merupakan jenis kambing terkecil di dunia dan juga salah satu penghasil susu kambing terbaik. Kambing-kambing yang memiliki harga jual antara 15 hingga 30 juta rupiah per ekor ini dipelihara dengan cara dilepas bebas di kawasan peternakan, sehingga para pengunjung dapat memberi makan kambing-kambing secara langsung. Selain kambing, di tempat ini juga terdapat ratusan ekor domba pedaging, yakni domba jenis Suffolk serta domba jenis pedaging lainnya. Sejumlah bangunan gudang dan rumah pemilik peternakan yang bentuknya sangat artistik dilengkapi kincir angin berukuran besar menambah daya tarik tersendiri bagi pengunjung, baik dari Jember maupun luar Jember yang mengabadikannya dengan bersuah foto ataupun foto bersama keluarga dan kerabat. Paling tidak kan tujuan saya dari awal kan sudah berhasil, bahwa ke kandang itu tidak harus kotor, ke kandang itu tidak melulu bau. Itu kan paling tidak tujuan awal saya kan sudah tersampaikan kepada khalayak umum ya. Nah, malah sekarang kan dilabeli wisata. Nah, meskipun kita bukan tempat wisata ya silakan, itu urusan mereka. Tapi yang jelas kita di sini peternakan bukan tempat wisata. Ya, nggak ada yang salah sebetulnya ketika peternakan seperti tempat wisata indahnya, gitu loh Pak. Menurut saya kan ini pertama kali ke sini, tempatnya cukup luas, asik, terus enak buat santai juga. Sejauh ini enak sih, pertama awalnya kan emang nggak suka ya susu kambing karena kan katanya bau amis gitu. Cuma setelah minum, lagi yang original itu enak banget sih, nggak ada baunya.
Peternakan ini dibuka secara gratis atau tanpa tiket masuk karena tempat ini bukan objek wisata. Namun pengunjung wajib membeli susu kambing yang sudah diolah dalam kemasan higienis seharga Rp8.000 per botolnya. Pemirsa, Kopi Sriwijaya menjadi rumah bagi 18 merek kopi lokal dari daerah penghasil di Sumatera Selatan, seperti Lahat, Pagaralam, Muara Enim, Organ Komaring Ulu Selatan, dan 4 lawang yang sudah dipasarkan ke sejumlah kota di Indonesia. Tahun ini, Kopi Sriwijaya akan memperluas pasar ke Eropa melalui Festival Botanica di Belanda. Di tengah hiruk-pikuk Sumatera Selatan sebagai penghasil kopi terbesar di Indonesia, nyatanya kopi lokal dari daerah ini belum mendapat popularitas di panggung pasar kopi. Alih-alih menciptakan produk kopi lokal, Sumatera Selatan justru menjadi pemasok biji kopi di Indonesia yang menjadi wujud dari minimnya hilirisasi kopi di daerah ini. Berangkat dari isu ini, Kopi Sriwijaya hadir sebagai oase bagi pengusaha-pengusaha kopi di Sumatera Selatan dengan mengusung konsep pentahelix di mana melibatkan pemerintah, pengusaha, akademisi, masyarakat, dan media. Sejak dibentuk pada 2023 hingga saat ini, Kopi Sriwijaya menjadi rumah bagi 18 merek kopi lokal yang merangkul berbagai daerah penghasil kopi di Sumatera Selatan. Merek kopi yang ingin masuk ke Kopi Sriwijaya harus memiliki kualitas premium dan memiliki asal yang jelas mulai dari daerah hingga petani asal kopi tersebut. Kita melihat sedih ya, kesedihan kita kalau kopi Sumatera Selatan ini belum begitu terkenal di Indonesia, apalagi di dunia. Jadi kita kolaborasi dengan beberapa pihak, salah satunya adalah teman-teman pengusaha kopi untuk membentuk suatu wadah namanya Kopi Sriwijaya. Nah, di sini pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Koperasi dan UKM kita coba membranding kopi-kopi yang ada di Sumatera Selatan dengan nama Kopi Sriwijaya. Kopi Sriwijaya diinisiasi oleh Ella Rosita bersama Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Selatan. Bersama Ella, Kopi Sriwijaya telah menjelajah pasar lokal di berbagai kota seperti Solo, Batam, Yogyakarta, hingga Lampung. Pada tahun ini Kopi Sriwijaya akan mulai memperluas pasar hingga ke Eropa. Saat ini kita udah mulai untuk ekspansi ke keluar Indonesia. Kita sudah kemarin komunikasi ya dengan ada satu warga atau orang Indonesia yang tinggal di Belanda. Jadi dia mau memperkenalkan Kopi Sriwijaya ini di Belanda. Rencananya di bulan Agustus ada festival Botanica di Belanda, di mana nanti kopi kita akan hadir di sana. Tidak hanya sebagai rumah bagi kopi Sumatera Selatan, Kopi Sriwijaya juga menjadi tempat belajar bagi anak muda di Palembang untuk mengolah kopi hingga seni menjadi barista. Melalui pelatihan, Ella berharap nantinya bisa melahirkan para pengusaha muda untuk menjadi Sultan Muda yang saat ini menjadi program prioritas pemerintah Sumatera Selatan. Pemirsa, warga Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang mengadakan tradisi apitan yang telah lama vakum selama 30 tahun. Sudah komplit. Ratusan warga tampak beriringan mengarak 2 gunungan sayuran setinggi 3 meter yang juga diiringi musik gamelan dari kantor kelurahan menuju Bundaran Cinde. Tradisi apitan tahun ini diselenggarakan atas rasa syukur warga yang telah diberikan rasa aman dan dihindarkan dari musibah tanah longsor. Kira budaya yang dimulai dari pukul 15.30 menyusuri jalan kampung yang berliku dan menanjak tetap membuat masyarakat bahagia. Lurah Jomblang Henry Nur Cahyo mengatakan bahwa kembalinya tradisi apitan murni dari keinginan warga yang ingin diadakan kembali setelah vakum 30 tahun. Tradisi ini sebagai wujud juga rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberi keselamatan dan keamanan dari musibah. Dulu di Kelurahan Jomblang itu kegiatan apitan itu kan kegiatan rutinan tahunan. Tapi sudah 30 tahun itu tidak ada. Nah sekarang ini diawali di tahun ini itu masyarakat menggendaki, menginginkan bu apitan itu diadakan meneh. Nah, makanya kalau kita sebagai perangkat kelurahan, pemangku wilayah, prinsip saya bila itu warga menggendaki dan itu untuk kebaikan pasti kita support.
Dan ini alhamdulillah swadaya masyarakat, keinginan masyarakat bersama, kita bisa menyelenggarakan kegiatan apitan yang sudah 30 tahunan itu tidak ada di Kelurahan Jomblang. Salah satu warga Jomblang, Ibu Roni, mengaku senang tradisi apitan kembali dilaksanakan setelah sekian lama tidak diadakan. Bu, dengan diadakan lagi apitan ini gimana Bu? Ada tanggapan Bu? Sangat bagus sekali, dan tentunya dengan adanya apitan ini semua warga Jomblang tentunya selalu guyub rukun. Terakhir kapan Bu? Terakhir kapan ya? Terakhir udah lama, iya. Jadi kita sangat mengapresiasi sekali dengan adanya apitan ini. Ini baru diselenggarakan lagi. Iya, dengan meningkatkan budaya nasional. Oh, iya. Dengan Dari Kota Semarang, Sahril Muaz, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kota megapolitan Chongqing, Cina menyuguhkan pertunjukan baru yaitu Charming Chongqing, merupakan atraksi drone dengan LED yang membentuk berbagai pola yang ditampilkan di tengah kota. Tepatnya di tepi pertemuan Sungai Yangtze dan Xialing. Pertunjukan ini sudah disaksikan langsung oleh lebih dari 3,6 juta pengunjung dan lebih dari 1 miliar kali disaksikan secara daring. Salah satu kota megapolitan Cina, Chongqing, punya pertunjukan baru untuk menarik minat wisatawan, yaitu pertunjukan ribuan drone dengan lampu LED yang membentuk berbagai pola lengkap dengan musik di langit malam bernama Charming Chongqing. Salah satu lokasi untuk melihat pertunjukan tersebut adalah teras galeri rencana tata kota Chongqing yang berada tepat di pertemuan Sungai Yangtze dan Jialing di pusat kota. Pertunjukan selama 15 menit tersebut ditampilkan setiap Rabu malam atau pada hari libur besar Cina. Setidaknya sudah 16 pertunjukan drone yang ditampilkan sejak atraksi tersebut dimulai pada 16 April tahun ini dan ditargetkan akan ada 100 pertunjukan dalam setahun. Dalam setiap pertunjukan ditampilkan berbagai macam gambar termasuk tulisan-tulisan dalam bahasa Mandarin untuk menyambut wisatawan, wajah topeng teater tradisional Cina, binatang, ikon kota, bahkan pasangan pria dan wanita membentuk hati dan angka 52 di atasnya yang mewakili perasaan kepada orang yang dicintai. Sudah lebih 3,6 juta orang yang menyaksikan langsung pertunjukan tersebut, sementara penonton daring mencapai lebih dari 1 miliar orang. Atraksi drone juga mendorong hunian hotel di Jalan Nanbin, yaitu lokasi pertunjukan, mencapai rata-rata 80%, sedangkan restoran di sekitar juga dipenuhi turis hingga 70%. Tertarik untuk menyaksikan langsung pertunjukan drone di Chongqing? Pemirsa, Lingkar Pagi berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Saya Mia Pratiwi, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.